Selamat malam Mas Dwi dan Bu Mara. Selamat malam untuk kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 7 akan membahas kearifan dalam proposisi tindakan. Untuk dalam penyusunan presentasi kami disusun oleh Eka Anivia Safitri, Ikhtiar Asmi Larasati, Lutfi Medianto, dan Samara Rona Lutfiani. Jadi akan kita mulai untuk presentasinya. Nah, sebelum kita masuk dalam proposisi tindakan itu sendiri, di sini saya coba untuk membahas bagaimana sih itu proposisi. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposisi adalah ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar atau tidaknya. Dalam hal ini, proposisi tentang tindakan terbagi menjadi 3. Yang pertama, visi kearifan dalam tindakan. Visi kearifan dalam tindakan yaitu mencari sebuah nilai kebijaksanaan atau kebenaran dalam sebuah tindakan yang berkaitan dengan bagaimana sesuatu akan dilakukan atau siapa akan diberi kewenangan untuk mengambil tindakan tersebut. Nah, selanjutnya setelah membahas visi dalam kearifan, akan ada strategi tindakan. Strategi tindakan itu sendiri adalah sebuah proses laku. Nah, dalam KBBI sendiri, laku adalah perbuatan atau gerak-gerik yang berjalan secara bertahap untuk mencapai suatu tujuan. Setelah membahas strategi tindakan, nantinya akan ada pengendalian diri. Untuk apa pengendalian diri itu sendiri? Pengendalian diri itu sendiri merupakan sarana untuk menata segala tindakan kehidupan sosial manusia, agar tidak bertindak sewenang-wenang yang bisa merugikan makhluk lain atau orang lain. Iya, setelah ini akan dilanjutkan oleh Saudari Ikhtiar Asmi Larsati. Ya, terima kasih, Ovi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sikap dan tindakan orang Jawa dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dimanapun tempatnya itu, masyarakat Jawa selalu dikenal sebagai masyarakat yang kental akan budayanya. Mereka pun dikenal sebagai masyarakat yang menjalani hidupnya dengan filosofi-filosofi yang tertuang dalam berbagai ungkapan. Masyarakat Jawa juga dikenal sebagai masyarakat yang melakukan segala hal dengan penuh kehati-hatian, sehingga hasil dari tindakannya selalu tepat. Jika dilihat kembali, di setiap daerah di Indonesia pasti ada masyarakat Jawa yang tinggal. Mereka selalu bisa berbaur dan berkomunikasi dengan baik dimanapun mereka berada. Hal ini karena sikap ramah yang dimiliki oleh orang Jawa. Selain itu, orang Jawa juga suka bergotong royong dan menolong sesama, yang membuat mereka menjadi dekat dengan siapapun yang ada di lingkungannya. Kedekatan yang mereka ciptakan ini juga merupakan suatu ciri khas. Mereka juga suka berkumpul, suka akan kerukunan, dan juga mengutamakan toleransi. Seperti pada ungkapan mangan, orang mangan sing penting kumpul. Artinya apapun keadaannya, yang penting adalah waktu untuk berkumpul. Bisa digunakan untuk bercengkrama atau menyelesaikan masalah yang ada. Bagi orang Jawa, hal tersebut sangatlah penting, karena bagi mereka, kebersamaan itu akan hilang ketika mereka tidak berkumpul. Meskipun ketika dalam hubungan sudah lebih dekat seperti keluarga, tak lupa orang Jawa selalu menjaga dan menerapkan norma-norma kesopanan. Salah satu norma kesopanan yang bisa kita lihat dari orang Jawa adalah ketika mereka berbicara. Tutur kata mereka yang halus, bahkan ada tingkatan untuk berbicara. Tingkatan yang pertama itu adalah bahasa Jawa Nguku. Biasanya bahasa Jawa Nguku ini digunakan ketika kita berbicara dengan lawan tutur yang seumuran atau yang lebih muda. Untuk tingkatan yang kedua ada kromomatio yang digunakan untuk berbicara dengan kawan tutur yang seumuran tetapi dalam konteks yang agak formal. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah kromoalus, digunakan untuk berbicara dengan kawan tutur yang lebih tua. Orang Jawa juga dikenal sebagai orang yang santai atau orang yang selalu berhati-hati dalam bertindak. Hal ini selaras dengan proposisi alon-alon waton kelakon, yang artinya perlahan namun pasti. Seperti yang disebutkan oleh Pak Rahyono dalam bukunya yang berjudul Kearifan dalam Budaya, bab kearifan dalam tindakan. Proposisi ini bisa diartikan dalam 2 pandangan, yaitu positif dan negatif.
Jika kita mengartikannya secara positif, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan hasil dari keinginan yang kita capai. Karena alon-alon berarti memikirkan segala sesuatunya dengan penuh hati-hati dan pertimbangan. Jika mengartikan proposisi ini secara negatif, maka yang kita dapat bisa saja sebuah penyesalan, karena terlalu lambat dan terlalu banyak pertimbangan dalam bertindak juga tidak baik. Selain alon-alon atau kelakon, ada pula beberapa proposisi yang menjelaskan tentang kehati-hatian dalam bertindak, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Samara. Baik, Asmi, di sini saya akan menjelaskan dua contoh proposisi tindakan dalam kebudayaan Jawa. Nah, kelompok kami akan mengambil dua contoh, yakni yang pertama, proposisi kelatuk wani kurang ditubuh atau berlebihan dalam keberanian kurang dalam perhitungan. Seseorang dapat dikatakan proposisi ini apabila dirinya belum mampu namun menganggap dirinya mampu. Biasanya juga melakukan tindakan yang tidak cermat. Perbuatan yang dilakukan seringkali kelatuk wani kurang ditubuh atau berlebihan dalam keberanian kurang dalam perhitungan. Tindakan yang kelatuk wani kurang dituko ini biasanya juga tidak dikendaki. Contohnya yakni impulsif check out barang di online shop pada tanggal kembar seperti 10.10, 11.11 ataupun dan lain sebagainya. Yang kedua yakni mengejar eksistensi diri atau pada kasus supir Vanessa Angel. Nah, tidak lama ini kita digegerkan dengan berita kecelakaan Vanessa Angel. Supir Vanessa Angel menganggap dirinya mampu mengemudikan mobil dengan bermain ponsel dan ingin diakui oleh netizen di media sosial dengan mengunggah instastory. Akan tetapi, kecelakaan menghampiri dirinya dan menyebabkan 2 penumpang meninggal dunia. Next. Yang kedua yakni ada proposisi buru uceng kelangan delek atau mengejar hal remeh atau kecil tetapi kehilangan hal yang penting atau besar. Tindakan yang kurang dugo atau kurang perhatian dapat membuat seseorang melakukan tindakan buru uceng kelangan delek atau mengejar hal remeh atau kecil tetapi kehilangan hal yang besar. Nah, di sini kami mengambil dua contoh. Yang pertama yakni rasa tidak bersyukur dalam diri manusia yang menginginkan hal yang lebih atau kisah Norman Kamaru. Bagi teman-teman yang tidak tahu, Norman Kamaru yakni seorang polisi yang viral karena joget caya-caya di media sosial. Melihat keviralan joget tersebut, Norman memutuskan untuk keluar dari jabatannya sebagai polisi dan beralih menjadi artis. Akan tetapi, lagunya yang diproduksi sebuah perusahaan rekaman belakangan kurang laku di pasaran. Dulunya suka dipanggil ke TV, akhirnya tidak lagi. Norman beralih menjadi pebisnis dengan berjualan bubur Manado, namun kini malah bangkrut. Yang kedua yakni ada gaya hidup konsumtif, membayar dengan pay later dan terjerat kasus pinjol. Dari proposisi tersebut, perhitungan yang tidak cermat pada suatu hal remeh dikejar dengan sekuat tenaga dan mengabaikan hal yang lebih penting yang harus dijaga. Kegagalan untuk memperoleh hal yang remeh mengakibatkan pula hal penting yang telah dimiliki menjadi lenyap karena telah diabaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh Nevi. Baik, teman-teman, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Proposisi menurut KBBI merupakan ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, ataupun dibuktikan benar tidaknya. Proposisi tindakan memiliki visi kearifan yang bertujuan untuk mencari sebuah nilai kebijaksanaan dalam sebuah tindakan. Yang demikian itu berguna sebagai pengendalian diri agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat sendiri, masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang melakukan segala hal dengan penuh kehati-hatian dan penuh perhitungan. Sehingga hasil dari tindakan selalu tepat, karena tindakan yang kurang tepat atau sembrono dapat menyebabkan hal yang dirasa remeh, hal yang kecil, bisa menjadi masalah yang besar. Seperti itu. Demikian, ini adalah daftar referensi dari materi kelompok kami. Baik, terima kasih untuk Mas Dwi dan Bu Mara, serta kawan-kawan sekalian yang sudah mendengarkan dan melihat presentasi kami. Bila ada pertanyaan, dipersilakan untuk
berkomentar di kolom yang sudah disediakan di Emas 2 atau bisa langsung ditanyakan di Zoom kelas kuliah BDK. Terima kasih semuanya.